Halo, selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau bahas topik yang agak unik nih, mungkin rada lawan intuisi ya. Kenapa sih kadang-kadang kita malah lebih susah gitu buat empati sama orang yang lagi ngalamin kesulitan? Padahal kita sendiri pernah ngalamin hal yang sama. Aneh kan rasanya? Harusnya kan lebih ngerti ya. Nah, bahasan kita kali ini sumbernya dari buku Empathy, keluaran Harvard Business Review Press. Ada satu bab judulnya, It's Harder to Empathize with People If You've Been in Their Shoes. Jadi tujuan kita sekarang ini ya pengen nelusuri gitu, kenapa sih fenomena ini bisa kejadian? Dan lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa lebih sadar? Terus, benar-benar kerja lebih keras lah buat fokus ke kebutuhan orang lain itu, meskipun kita ngerasa, gua tahu rasanya. Oke, kita mulai dari temuan utamanya dulu ya. Jadi, riset ini nunjukin orang yang udah berhasil gitu, udah lewat dari satu tantangan misalnya pernah nganggur atau ngerjain tugas susah banget, malah seringnya nunjukin rasa kasihan atau empati yang lebih sedikit dibandingin sama orang lain yang lagi ngadapin tantangan yang sama itu sekarang. Ini kan lumayan kebalik ya sama dugaan kita. Betul, betul. Temuan ini memang cukup konsisten gitu di beberapa penelitian. Di sumber kita disebutin tuh contohnya ada studi namanya polar plunge. Jadi orang disuruh nyebur ke air es dingin banget. Nah, orang-orang yang udah selesai, udah berhasil nyebur, ternyata mereka cenderung lebih ngejudge, lebih nggak simpatik gitu ke peserta fiktif namanya Pat, yang ceritanya kesulitan nyebur. Dibandingin sama siapa? Dibandingin sama orang yang belum nyoba sama sekali atau yang masih nunggu giliran mau nyebur. Ada lagi studi lain soal pengangguran. Ini juga menarik. Jadi orang yang dulu pernah nganggur, tapi sekarang udah dapat kerja lagi, ternyata empati mereka ke orang yang masih susah nyari kerja itu lebih rendah. Bahkan kadang lebih rendah dari orang yang nggak pernah nganggur sama sekali. Jadi kayak ada yang berubah itu Jo setelah kita berhasil keluar dari masalah itu. Wah, jadi pengalaman pribadi itu malah bisa jadi semacam, jebakan empati gitu ya. Kok bisa gitu ya? Penjelasan di balik fenomena aneh ini apa dong menurut risetnya? Iya, bisa dibilang gitu. Jadi penyebab utamanya itu ada di cara kerja ingatan kita, memori kita. Ada kecenderungan psikologis, kadang disebut bias, visceral drives in retrospective gitu istilahnya. Intinya, kita itu cenderung meremehkan seberapa susahnya, seberapa intensnya penderitaan atau kesulitan di masa lalu, kalau kita udah berhasil ngatasinnya. Jadi ingatan soal rasa sakitnya, stresnya, putus asanya pas kejadian itu memudar gitu. Kita jadi lupa, gimana ya, betapa beratnya sih perjuangan itu waktu kita lagi ngalamin. Oke. Jadi karena kita udah berhasil nih, terus udah agak lupa gitu susahnya kayak apa, kita jadi lebih gampang mikir, dulu gue juga bisa kok, masa dia nggak bisa, gitu ya. Dan itu yang bikin kita jadi lebih gampang menghakimi, terus jadi kurang welas asih, bahkan mungkin jadi malas bantu, gitu ya. Tepat sekali. Kita jadi kurang berbelas kasih karena secara nggak sadar, kita tuh kayak memproyeksikan kondisi kita yang sekarang, yang udah enak, udah berhasil, ke orang lain yang masih berjuang. Nah, ini yang bikin kabur kemampuan kita buat benar-benar paham apa sih yang mereka rasain saat ini, di momen ini. Oke. Ini kedengarannya jadi problematik juga ya, apalagi kalau kita dalam posisi yang seharusnya ngebantu orang lain, kayak jadi mentor atau atasan gitu. Nah, kalau gitu, gimana caranya biar kita nggak kejebak sama bias ingatan ini? Ada nggak saran-saran praktis dari sumbernya? Biar kita bisa lebih, yaitu tadi, kerja keras buat empati. Ada beberapa strategi yang disaranin. Dan kuncinya emang di usaha sadar. Mesti niat gitu. Pertama, coba secara aktif, ingat kembali deh, seberapa susahnya pengalaman itu buat Anda waktu Anda benar-benar ngalamin. Bukan cuma ingat, akhirnya berhasil, tapi coba ingat detail perjuangannya, rasa frustrasinya, nggak pastinya gimana. Ini butuh usaha mental emang. Terus yang kedua, dan ini penting banget, alihin fokus. Dari pengalaman Anda di masa lalu, pindahin fokusnya ke pengalaman orang lain saat ini. Coba bener-bener dengerin, apa sih yang mereka rasain sekarang, tantangan spesifik mereka tuh apa saat ini. Ini artinya kita mesti, kerja lebih keras buat nggak langsung nyamain pengalaman mereka sama ingatan kita yang mungkin udah agak lupa susahnya tadi. Yang ketiga, coba tempatkan situasi orang itu dalam konteks yang lebih luas. Ingatkan diri sendiri kalau banyak kok orang lain yang ngalamin tantangan serupa, kayak contoh di artikelnya, misalnya
Manajer yang dulu pernah susah banget ngatur waktu pas jadi orang tua baru. Nah, pas dia lihat anggota timnya sekarang lagi berjuang sama hal yang sama, dia perlu ingat kalau ini tuh perjuangan yang umum dialami banyak orang tua baru. Bukan cuma soal si anggota tim ini aja, atau bukan cuma dibandingin sama pengalaman si manajer dulu. Ini bantu menormalkan kesulitannya, jadi nggak gampang ngejudge. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, ternyata pernah ngalamin hal yang sama itu nggak otomatis bikin kita jadi lebih empati ya, malah bisa jadi sebaliknya kalau kita nggak hati-hati. Perlu ada kesadaran dan ya upaya aktif gitu buat ingat lagi dengan benar susahnya gimana. Dan yang paling penting, buat benar-benar fokus sama orang lain yang lagi di depan kita sekarang ini. Betul. Mungkin ada satu pertanyaan nih buat direnungkan sama pendengar kita. Coba pikirin deh, pas Anda nanti ketemu orang yang lagi dalam kesulitan, yang mirip sama yang pernah Anda alami, gimana kesadaran soal jebakan empati ini bisa bantu Anda ngerespon dengan cara yang lebih mendukung gitu? Mungkin bukan langsung ngasih solusi, dulu saya gini, tapi lebih banyak nanya, apa sih yang kamu butuhin sekarang gitu kali ya? Wah, itu pemikiran penutup yang bagus banget. Bener juga ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.